Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musalliyan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mampu memaksimalkan setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aneka macam kebaikan. Para pemirsa, tahukah kita perintah apa yang pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menjawab pertanyaan ini, sebagian dari kita mungkin akan menjawab sholat, syahadat, beriman, dan lain sebagainya. Tetapi sadarkah kita bahwasannya kalimat pertama, kalimat perintah atau fi'il amar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Sebagaimana wahyu itu turun Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra yang berarti bacalah, sebuah kalimat perintah yang begitu jelas. Lalu kemudian diperjelas lagi apa yang harus kita baca. Allah menyampaikan di surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dua ayat ini memberikan sebuah makna. Yang pertama adalah ilmu sebelum amal. Kita membaca panduan bagaimana mengenal Allah, bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala sebelum mengamalkannya. Yang kedua, kalimat ini juga memberikan sebuah makna bahwasannya siapapun kita hari ini, tuakah kita, mudakah kita, anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, pejabat, jelata, atau apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita hari ini, jika kita belum bisa membaca Al-Quran dengan tartil, maka sesungguhnya kita belum menuntaskan perintah Allah yang pertama. Kita sudah umroh, kita mungkin sudah sholat, sudah ribuan rakaat, kita sudah banyak hal yang kita lakukan dari aneka macam kebaikan. Tetapi ketika kita belum bisa membaca Al-Quran dengan tartil, maka kita belum tuntas perintah Allah yang pertama. Lalu, kalaulah seandainya kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali menghadap kepada Allah, lalu kemudian Allah berkata dan bertanya kepada kita, bagaimana Al-Quranmu? Bagaimana perintah pertamaku, sudah kau tuntaskan? Apa jawaban kita? Kalau kemudian Allah bahasa Jawanya mengundat-undat kita, aku sudah memberikanmu usia 60 tahun, aku sudah memberikan kehidupan yang mudah, rezeki yang banyak, anak-anak yang sehat, tubuh yang kuat, tapi selama 60 tahun ternyata perintahku sekedar membaca Al-Quran dengan tartil belum tuntas. Betapa malunya, dan apa kira-kira jawaban yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, di masyarakat kita, atau bahkan mungkin kita hari ini, memiliki sebuah anggapan bahwasannya belajar Al-Quran itu untuk anak-anak. Belajar huruf-huruf Al-Quran itu adalah untuk anak-anak TPA, untuk anak-anak SD. Tapi ketika sudah dewasa, kita sudah mulai untuk
malu, mulai untuk malas dengan aneka macam kesibukan kita. Pemirsa, tahukah kita bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengenal Al-Quran itu pada usia 40 tahun dan selesai menghatamkan Al-Quran pada usia 63 tahun. Sudah terlalu tuakah kita untuk mulai mengenal dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, Umar bin Khattab pernah menyampaikan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum engkau dihisab. Kalaulah kita ditanya apa sih tugas kita atau tujuan kita diciptakan di dunia ini, kita pasti akan dengan lantang menjawab untuk ibadah. Sebagaimana kita ketahui, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi mari kita lihat, tidak perlulah usia kita. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, berapa sih porsi ibadah kita? Kalaulah ibadah itu kita maknai yang maghdhah dulu, sholat kita berapa menit? 5 menit? 10 menit? Kalaulah 10 menit 5 kali berarti 50 menit. Oke, 1 jam. Lalu masih ada 23 jam yang kita manfaatkan untuk segala macam kebutuhan kita. Bahkan tidur kita, orang dewasa akan tidur sebanyak 6 jam. Anak-anak 7-8 jam. Mana yang lebih banyak? Tidur kita atau ibadah kita? Padahal kita diciptakan untuk beribadah. Dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, 100.000, jutaan, bahkan mungkin ada yang miliaran. Berapa persen yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana yang lebih besar? Zakat mal kita ataukah zakat mal kita? Kita bisa menghisap diri kita. Bahkan di antara sholat-sholat yang kita laksanakan, kita yang paling paham mana yang khusyuk. Di antara infak yang kita berikan, mana yang kita ikhlas. Oh, saya kan bekerja, itu juga ibadah. Maka kita lah yang paling bisa menjawabnya. Kita bekerja untuk mengejar ambisi kita, mengumpulkan harta, ataukah untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalaulah kita ditanya, siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa kelak kita akan pasti masuk surga tanpa harus berlama-lama di neraka? Kalau kita merenungi ini, maka kita pasti akan teringat dengan syairnya Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, kita ini nggak pantas untuk masuk dalam surga, tapi kita juga nggak kuat kalau harus masuk dalam neraka. Maka apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah syafaat. Ada orang dalam yang kelak akan menarik kita masuk ke dalam surganya Allah, akan menjemput kita ketika kita masuk ke dalam akhiratnya Allah dan memberikan perlindungan kepada kita. Apa yang bisa itu? Tentulah yang pertama adalah Rasulullah SAW. Lalu yang kedua adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Ini bulan Ramadan. Di bulan Ramadan begitu populer, As-Siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah.
puasa dan Al-Quran kelak akan datang memberikan syafaat. Bahkan diceritakan kelak akan ada orang yang begitu bangun di yaumil ba'ats, hari kebangkitan, dia dijemput oleh dua orang. Kebingungan dia bertanya, kamu siapa? Yang pertama dia menjawab, aku adalah yang dulu menghalangimu dari makan dan minum di siang hari dan mendatangi syahwatmu. Aku adalah puasa. Dan yang satu lagi, aku adalah yang menghalangi tidurmu di malam hari karena membacaku. Aku adalah Al-Quran. Dan inilah penjemput yang kelak akan mendampingi kita sampai kepada pintu surga. Kemudian, kalaulah kita ingin membaca Al-Quran, ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran, bacaan yang seperti apa? Bacaan itu haruslah bacaan yang tartil. Sebagaimana Imam Al-Jazari menyampaikan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yusahhihil qur'ana fahuwa atimun. Belajar atau menerapkan ilmu tajwid itu adalah hatmun lazimun man lam yusahhihil qur'ana fahuwa atimun. Barang siapa yang tidak fasih, tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, fahuwa atimun. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena sesungguhnya dengan tajwid itulah Al-Quran diturunkan, dan begitu pula Al-Quran itu akan sampai kepada kita. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang ketika dia membaca Al-Quran justru dia akan mendapatkan laknat. Sebagaimana Rasul menyampaikan, rubba qari'in wal Qur'an yal'anuhu. Rubba qari'in wal Qur'an yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedang Al-Quran melaknatnya. Kenapa Al-Quran melaknatnya? Karena Al-Quran dibaca tidak sesuai dengan haknya. Dalam membaca Al-Quran atau ilmu qiraah, kita mendengar atau mengenal istilah al-lahnu atau kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan itu ada dua, al-lahnul jali wal-lahnul khafi. Lahnul jali adalah kesalahan yang jelas, yang bahkan orang awam pun bisa mendengar kesalahan itu nggak enak, nggak nyaman di telinga. Dan kesalahan ini bisa merubah makna. Lalu yang kedua adalah al-lahnul khafi, kesalahan yang ringan, kesalahan yang hanya bisa dideteksi atau diketahui oleh orang yang ahli Al-Quran. Nah, karena adanya al-lahnu ini, yang bagian dari al-lahnul jali yang jelas, fatal, dan bisa memberikan efek dosa, adalah satu, tertukar makhrajnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita membaca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan hamzah. Maka arti yang semula segala puji hanya bagi Allah Tuhan seluruh alam berubah menjadi segala puji bagi Allah Tuhan orang-orang yang sakit. Atau sebagaimana ketika kita membaca afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah engkau melihat bagaimana unta itu diciptakan? Tetapi ketika kita membacanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, yang awalnya khuliqat, kita baca khuliqat, maka artinya menjadi apakah engkau tidak melihat bagaimana unta itu dicukur? Maka begitu penting kita
untuk memperbaiki makhraj, atau yang termasuk juga kesalahan jali adalah panjang pendek. Dan ini yang paling umum salah di kalangan masyarakat kita. Sebagaimana ketika kita membaca wa amtorna alaihim matara, dan ketika kami turunkan hujan. Matara dengan tok yang pendek, hujan. Tetapi ketika kita membacanya wa amtorna alaihim matara dengan tok yang dipanjangkan, maka artinya berubah menjadi dan kami menurunkan bandara. Dan banyak lagi seperti kata insya Allah yang sehari-hari kita ucapkan, yang artinya jika Allah menghendaki. Tetapi ketika kita membacanya ringan insya Allah dengan sin, maka artinya berubah menjadi jika Allah menjelekkan. Nah, pemirsa, begitu pentingnya ketika kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, agar kita tidak mengacak-acak makna dari Al-Quran ketika kita membacanya, maka kita akan membuat program tahsinul Quran. Tahsin kita menggunakan metode ummi, metode yang untuk saat ini paling mudah dalam belajar Al-Quran. Insyaallah buku yang kita gunakan adalah buku ummi dewasa. Hanya cukup satu buku, dan ini terdiri dari 3 jilid. Insyaallah dari 3 jilid ini ketika kita nanti rajin berlatih, rajin untuk menterampilkan lisan kita, karena Al-Quran ini adalah ilmu lisan, ilmu mulut. Semakin sering kita membaca, maka kita akan semakin lancar dan semakin fasih. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Buku ini terdiri dari 3 jilid. Jilid yang pertama akan mengajarkan bagaimana huruf-huruf hijaiyah dan yang pisah maupun yang sambung. Di jilid kedua nanti kita akan membahas tentang mat, atau apa saja sih yang harus dibaca panjang. Kemudian bagaimana cara membaca huruf-huruf yang disukun terkait dengan sifat huruf. Kemudian di jilid ketiga nanti kita akan belajar bagaimana mewakafkan atau berhenti. Kemudian apa saja yang harus kita baca dengung. Jangan sampai tertukar, yang dengung malah dibaca tidak dengung, yang tidak dengung malah dibaca dengung. Nah, ini akan kita pelajari di jilid 3. Berikut apa saja yang tidak boleh dibaca dengung. Serta yang terakhir, di halaman terakhir kita akan belajar tentang fawatihus suwar. Bagaimana cara membaca alif lam mim, alif lam ro, yasin, ain, sin, qaf. Jangan sampai ain, sin, qaf dibaca asako, yasin dibaca yasa, dan lain sebagainya. Nah, ikuti video-video yang selanjutnya yang nanti akan kita kirim secara bertahap. Insya Allah semoga kita diberikan istiqomah sehingga kita sama-sama mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang istimewa, Ramadan yang lebih baik dari Ramadan kita sebelumnya, yang ditandai dengan membaiknya bacaan Al-Quran kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.